Halo sobat, selamat datang di channel Singkat Fakta. Channel ini akan memberikan fakta-fakta seputar dunia. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Singkat Fakta agar tidak ketinggalan fakta menarik dunia. Langsung gaspren. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk 273 juta jiwa di tahun 2021. Dengan luas 1.905 km persegi. Tak heran Indonesia dijuluki sebagai negara dengan 1000 budaya. Salah satunya adalah budaya atau tradisi potong rambut gimbal di dataran tinggi Dieng. Tradisi yang sudah turun-temurun dari nenek moyang masih tetap lestari di dataran Dieng. Tradisi ini diadakan setiap tahunnya. Dieng Culture Festival yang digelar setiap tahun di dataran tinggi Dieng selalu diwarnai dengan tradisi pemotongan rambut gimbal terhadap anak bajang atau anak-anak berambut gimbal. Tradisi memotong rambut gimbal di Dieng ini sudah digelar secara turun-temurun sejak zaman dulu. Berikut sejarah atau asal-usul bocah rambut gimbal di dataran tinggi Dieng. Tradisi pemotongan rambut gimbal ini sudah mengakar dalam budaya warga Dieng. Hal itu dikarenakan sejarah atau asal-usul anak yang memiliki rambut gimbal tak terlepas dari mitos yang dipercaya warga Dieng sejak dulu. Dieng Culture Festival yang diadakan setiap tahun di dataran tinggi Dieng ini selalu dilaksanakan sesuai dengan adat rambut gimbal yang dilemparkan ke anak yang bajang atau berambut gimbal. Tradisi potong rambut gimbal di Dieng ini sudah dilakukan secara berkesinambungan sejak dulu. Seorang bayi dengan gimbal dianggap sebagai representasi dari mitologi Dieng oleh masyarakat umum. Menurut Nyai Roro Ronce. Menurut mitologi, Nyai Roro Ronce dikenal sebagai Nyai Roro Kidul. Seorang penguasa Laut Selatan yang gigih mengejar dataran tinggi Dieng. Nyai Roro Ronce sering disebut sebagai sosok wanita dengan gimbal. Nyai Roro Ronce lantas menitipkan anak-anak berambut gimbal itu kepada tokoh legenda Dieng lainnya, yakni Kiai Kolodete. Sama halnya dengan Nyai Roro Ronce, Kiai Kolodete juga digambarkan sebagai sosok berambut gimbal. Kiai Kolodete telah mendapat pengakuan sebagai leluhur warga dataran tinggi Dieng. Oleh karena itu, setiap anak dari atau dibesarkan oleh warga Dieng yang memiliki rambut gimbal disebut sebagai Kiai Kolodete atau Nyai Roro Ronce. Hadirnya seorang bayi gimbal berambut pirang memang sempat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Dieng. Sejarah bahwa anak rambut gimbal di Dieng itu merupakan titisan leluhur pun membuat mereka mendapat perlakuan istimewa. Berbagai permintaannya pun harus dituruti sebelum melakukan ruwatan rambut gimbal atau rambut gimbalnya dipotong. Sebelum melakukan ruwatan rambut gimbal atau mendepot rambut gimbal, pertanyaan tertentu harus dijawab. Setelah ruwatan, rambut bocah bajang tersebut akan kembali tumbuh normal seperti anak-anak lainnya. Ritual ini dilakukan untuk melindungi sang anak dari kesialan. Oleh karena itu, sebelum diruat segala bentuk permintaan anak rambut gimbal ini pun harus dipenuhi. Jika permintaan itu tidak terpenuhi, maka rambut gimbal anak tersebut akan tumbuh kembali. Fenomena anak berambut gimbal di Dieng ini pun hingga kini belum terjelaskan secara ilmiah. Belum ada kajian ilmiah terkait fenomena rambut gimbal di Dieng tersebut. Hal itu pula lah yang membuat asal-usul atau sejarah rambut gimbal sebagai titisan leluhur atau penguasa dataran tinggi Dieng terus dipercaya masyarakat hingga saat ini. Hal ini menyebabkan asal-usul atau sejarah rambut gimbal terus diterima oleh masyarakat umum hingga saat ini sebagai titisan leluhur atau penguasa dataran tinggi Dieng.